Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas PAI 7D Universitas Nahdlatul Ulama Semangkiri Bojonegoro. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi yang diampu oleh beliau Ibu Dr. Hajah Sri Minati MPDI. Sebelum menyampaikan materi inti, inilah nama-nama anggota dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, Radila Arfiani, dua teman saya Hendra Setiawan dan Widiria Purnamasari. Kami dari kelompok 5 mengambil judul artikel yaitu memaknai pandangan ajaran Islam Aswaja MU sebagai jawaban teori cost benefit model dalam nilai-nilai prinsip anti korupsi. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Widiria Purnamasari. Kami persilahkan. Sebelum membahas kepada materi inti, latar belakang kami memilih judul tersebut karena yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah, yang kedua kami merasa tertarik karena realita hukuman koruptor yang terjadi di Indonesia itu berbeda dengan aturan atau ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat menerapkan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan masing-masing. Yang kedua ada masyarakat. Ini sebagai bahan bagi masyarakat atau upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat ke dalam korupsi. Yang ketiga ada KPK dan pengadilan. Bisa sebagai bahan rujukan untuk hukuman bagi pelaku koruptor agar bisa dipertegas lagi setelah memahami aturan atau ajaran dalam agama Islam. Yang selanjutnya ada kerangka teori. Kami mengambil kerangka teorinya ada pendidikan, terus ada korupsi, pendidikan anti korupsi, pendidikan agama Islam, dan teori cost benefit model. Dan yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan di sini merupakan metode penelitian studi kepustakaan. Selanjutnya 9 pilar anti korupsi. Yang keempat ada kedisiplinan. Disiplin itu berarti patuh pada peraturan. Seseorang yang memiliki rasa disiplin yang tinggi tidak akan melakukan korupsi karena dia selalu patuh kepada peraturan dan tidak akan melanggar peraturan tersebut. Yang selanjutnya ada tanggung jawab. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi juga tidak akan melakukan korupsi karena ia tahu resiko apa yang akan ditanggung ketika dia akan melakukan korupsi. Bahkan, orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi itu mengerti akan tanggung jawabnya. Yang keenam ada kerja keras. Seseorang yang pekerja keras akan cenderung jauh dari yang namanya korupsi karena dia selalu menghargai apa yang dia kerjakan dan dengan hasilnya. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang bisa diupayakan untuk bisa memupuk nilai anti korupsi. Yang pertama, teladan dari atasan. Seperti yang kita lihat bersama pada gambar, atasan itu memberikan teladan yang baik atau selalu menggandeng ataupun memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, bukan malah mencaci maki bawahannya seperti pada gambar yang diberi tanda silang. Untuk yang kedua, ada membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi. Dapat dilihat pada gambar, di dalam lingkungan kerja kita harus bisa membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi, bukan malah kita sendiri yang melakukan korupsi, apalagi jika kita ini adalah seorang pemimpin. Dan yang terakhir ada menerapkan kode etik pegawai. Sebagai pegawai kita harus mengetahui kode etik dan tidak boleh melanggar kode etik. Maka dari itu tadi pada 9 pilar anti korupsi ada yang namanya kedisiplinan, yaitu patuh pada peraturan dan tidak melanggar peraturan.
Baik, dari contoh Nabi Sulaiman yang dirayu oleh Ratu Bilqis agar tidak melaksanakan agamanya terhadap Ratu Bilqis, sehingga Nabi Sulaiman disuap oleh Ratu Bilqis dengan harta dan kedudukan akan tetapi itu semua ditolak oleh Nabi Sulaiman. Yang kedua, contoh tindakan korupsi pada zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuap oleh Abu Thalib dengan harta, wanita, tahta, kedudukan, dan lain-lain, dengan syarat agar Nabi tidak lagi meneruskan dakwahnya, akan tetapi semua itu ditolak oleh Rasul. Nabi-nabi kita terdahulu sudah menerapkan apa yang diperintah umat. Kenapa? Kita tidak bisa mencontoh suri tauladan kita. Dengan mencontoh itu semua kita bisa memulai diri hal yang terkecil dulu, seperti kita sholat tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, tidak mencontek saat ujian, dan masih banyak hal-hal kecil agar kita belajar menjadi orang yang jujur dan dijauhkan dari tindakan korupsi. Baik, yang selanjutnya yaitu hukuman pelaku korupsi dalam Al-Quran. Sanksi hukuman bagi koruptor bisa berupa hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat adalah hukuman yang akan diterima manusia nanti, dengan eksekusinya adalah neraka. Yang jenis hukuman dan kualitasnya disamakan dengan dosa yang dilakukan di dunia. Hukuman ini diberikan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya. Sebaliknya diberlakukan dengan tujuan membuat jera si pelaku. Dalam hukum pidana korupsi di Indonesia, hukuman penjara telah berlaku lama. Namun, yang seringkali menjadi bagian orang di Indonesia adalah bahwa hukum bisa dibeli, sehingga denda yang dikenakan oleh para korupsi kadang bisa lebih ringan dari hanya sekedar pencemaran nama baik. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Hendra Setiawan. Kami persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu prinsip dan nilai anti korupsi dalam aswaja. Jika kita berbicara tentang aswaja, pasti tidak bisa kita lepaskan dari konsep dari Nahdlatul Ulama sendiri. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama merupakan basis dukungan sosial terbesar di tanah air dan merupakan salah satu komponen bangsa yang ikut membidani, merawat, sekaligus membesarkan republik yang kita cintai ini. Nahdlatul Ulama senantiasa hadir dan berdiri paling depan dalam menghadapi dan mengatasi ragam persoalan bangsa, seperti persoalan korupsi yang telah berurat akar di republik ini. Salah satu wujud nyata dari peran aktif Nahdlatul Ulama dalam pemberantasan korupsi adalah memasukkan benih-benih nilai aswaja, nilai anti korupsi kepada para nahdliyin di sekolah, pesantren, hingga bangku kuliah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak organisasi sosial lintas agama yang mengikuti jejak Nahdlatul Ulama, yaitu memasukkan benih-benih anti korupsi dalam kurikulum pendidikan sekolah, karena sejatinya korupsi tersebut adalah musuh agama dan juga musuh negara dan aliran kepercayaan di republik ini. Tidak berhenti di situ, nilai dan ruh anti korupsi juga selalu disematkan para kiai Nahdlatul Ulama dalam setiap kegiatan keagamaan seperti pengajian, khutbah, atau kultum dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu teori cost benefit model dengan implementasi hukuman pelaku korupsi di Indonesia. Secara teoritik, memang banyak teori yang membahas mengenai penyebab terjadinya korupsi pada sebuah negara. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori cost benefit model. Teori cost benefit model ini merupakan makna, yaitu korupsi mengandung makna akan selalu terjadi dan tumbuh subur manakala resiko yang ditanggung dari melakukan korupsi lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh dari melakukan korupsi. Dari hal tersebut, resiko yang lebih kecil mengandung 4 unsur. Yang pertama yaitu resiko yang lebih kecil atas perbuatan korupsi
kedua yaitu privilege di lembaga permasyarakatan, ketiga yaitu masih memiliki hak politik, dan yang keempat yaitu rendahnya sanksi sosial di masyarakat. Sederhananya tidak ada efek jerah dari kita melakukan tindak pidana korupsi ini. Sejalan dengan premis yaitu korupsi akan tumbuh subur, manakala resiko yang ditanggung dari melakukan korupsi lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh dari melakukan korupsi, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan praktek korupsi di Indonesia, yaitu dengan membesar resiko yang harus ditanggung kontraknya. Ada 4 hal yang merupakan kontra dari 4 resiko yang lebih kecil tadi. Yang pertama yaitu hakim harus lebih peka bahwa tinggi rendahnya vonis yang dijatuhkan oleh mereka terhadap pelaku korupsi merupakan implikasi terhadap naik turunnya praktek korupsi di Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu privilege di lembaga permasyarakatan. Pegawai lapas harus benar-benar optimal dalam menjalankan fungsi permasyarakatan terhadap narapidana korupsi, sehingga para narapidana tersebut menyadari kesalahannya sekaligus mendapatkan efek jerah dari melakukan korupsi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu partai politik harus benar-benar memiliki prinsip dan juga idealisme untuk tidak memberikan tiket politik kepada para mantan koruptor. Restriksi mantan narapidana korupsi untuk kembali bergelut di bidang politik merupakan bagian penting sebagai strategi untuk melakukan praktek korupsi di Indonesia. Yang keempat yaitu masyarakat hendaknya juga memberikan semacam social distancing dalam jangka waktu tertentu kepada mantan narapidana korupsi tersebut. Hal ini akan dapat menjadi semacam shock terapi yang mengandung efek jerah atau malu kepada mantan narapidana korupsi dan efek pencegahan atau privasi general kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan korupsi juga.